Ada seorang hamba yang beriman lalu dia tertimpa musibah, maka ketahuilah ini ada 3 hal yang Anda dapat. Yang pertama, musibah yang ditimpakan, musibah zahir ya. Kalau musibah batin ya neraka. Musibah zahir maksud kami bencana alam, hilangnya keluarga, harta, sakit dan sebagainya. Kalau ada seorang hamba yang beriman tertimpa musibah zahir, maka ketahuilah itu adalah salah satu dari 3. Yang pertama, karena Allah ingin mengampuni dosanya. Sebab dosa seorang yang beriman itu cara pengampunannya ada 3 macam. Pertama, akan diampuni Allah cuma-cuma. Ini karena karunia Allah, Maha Kasih. Yang kedua adalah akan diampuni kita dengan permohonan kepada Allah, mohon ampun, istighfar yang banyak. Yang ketiga adalah Allah akan rubah jadi bentuk hukuman. Ditimpakan musibah kepada seorang hamba karena Allah ingin menghapus dosa-dosanya. Maka bagi orang yang beriman di saat tertimpa musibah itu yang ada kelegaan di dalam hatinya. Alhamdulillah, berarti dosaku akan dihapus oleh Allah. Hukuman itu pun ada 3 macam. Yang pertama, hukuman yang Allah berikan di dunia. Jadi kalau ada seorang mukmin dihukum oleh Allah di dunia, maka ketahuilah itu karena Allah tidak ingin menghukumnya nanti di akhirat. Lalu ternyata orang yang beriman ini belum diampuni oleh Allah, kemudian juga tidak minta ampun kepada Allah, juga di dunia kok nyaman-nyaman, selamat, nggak pernah kena musibah, tapi banyak dosa dia. Lalu bagaimana? Ada cara pengampunannya nanti. Kalau sudah meninggal akan disiksa oleh Allah, tapi setelah itu akan masuk surga. Mau disiksa di neraka? Nggak mau. Berarti nggak ada jalan lain kecuali saat ini harus istighfar banyak-banyak. Bagi hamba yang beriman, kalau tertimpa musibah di dunia, maka ketahuilah musibah itu adalah pengampunan dosa. Kalau bukan pengampunan dosa, mungkin seorang hamba sudah banyak istighfar setiap malam, istighfarnya banyak nggak bisa dihitung. Kenapa dia? Ketahuilah justru karena Allah sayang kepada dia, mau diangkat derajatnya. Innallaha idza habba qauman ibtalahum. Kalau Allah sudah mencintai satu kaum akan diangkat derajatnya dengan bencana, dikasih bencana karena Allah sayang. Ini hambaku, aku siapkan tempat yang tinggi, tapi ibadahnya kok masih pas-pasan. Dosa mah enggak, tapi ibadahnya kok pas-pasan. Tahajud jarang-jarang, ya puasa jarang-jarang, tapi aku cinta hamba ini akan aku tempatkan di tempat yang tinggi. Gak ibadah hamba ini, Allah timpakan musibah jeder, setelah itu langsung naik pangkat. Mau begitu? Tiba-tiba Anda tertimpa musibah, maka tata hati Anda. Allah mencintai seorang hamba yang tertimpa musibah. Dan betul, orang sakit Allah dekat dengan dia sampai suatu ketika nanti Allah mengingatkan kepada hamba yang cuek dengan saudara yang tertimpa musibah, udhu, kau tidak pernah kunjung kepada dia. Padahal kau kunjung kepada orang sakit yang tertimpa musibah tersebut, engkau akan menemukan aku bersamanya. Maksudnya menemukan aku bersamanya, rahmat akan Allah aku turunkan kepada orang yang kunjung kepada orang sakit. Kemudian keberkahan dan juga doanya orang sakit akan aku kabul. Kamu tidak kunjung kepada orang sakit, kau tidak mendapatkan kebaikan. Maka senanglah kalau kita kunjung kepada orang yang sakit, jika mampu kita. Kalaupun tidak mampu, kita mendoakan. Allah bersama orang yang hatinya terpatah-patah karena tertimpanya musibah kefakiran yang ia alami, sakit yang ia alami, bencana yang ia rasakan, hatinya terpatah-patah, yang hanya dia lakukan hanya mengadu Allah, Allah, Allah. Ketahuilah Allah bersama orang tersebut. Maka musibah menjadi sebab orang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengangkatan derajat. Orang yang sabar itu akan diberi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak pakai hitungan.